Nah, teman-teman, ini ada beberapa macam obat ya. Nah, seperti ini. Dan obat ini sudah kadaluarsa ya. Nah, ini kayak sudah luntur. Obat ini luntur karena masa penggunaan dari obat ini sudah habis atau bisa dibilang kadaluarsa ya. Obat ini untuk kita sebagai manusia ya ketika sakit, tapi ketika waktu penggunaan obat ini sudah habis atau kadaluarsa, jadinya obat ini mengandung racun ya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan obat kadaluarsa ini sebagai obat untuk tikus ya. Dan ini ada juga yang berbentuk kapsul ya. Obat ini juga kadaluarsa. Langkah awal untuk pemanfaatan obat kadaluarsa ini sebagai racun untuk tikus. Nah, kita masukkan dulu obat-obat ini yang berbentuk tablet ini ya, pada plastik ya, seperti ini. Nah, ini obat luntur ya, tandanya obat ini sudah kadaluarsa ya. Selanjutnya kita pukul-pukul ini obat ini gunakan palu. Kita tumbuk-tumbuk obat ini menggunakan palu seperti ini supaya obat ini jadi hancur dan lebih halus. Oke, kita tumbuk-tumbuk dulu ya untuk obat ini. Ya, segini aja udah cukup. Nah, ini obat-obat ini sudah hancur dan sudah menjadi bubuk. Selanjutnya kita siapin wadah. Untuk wadah ini sebenarnya bebas, nggak harus seperti ini ya. Nah, kemudian kita tuang ini ya, obat ini yang sudah halus yang di dalam plastik ini pada wadah ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk obat ini yang berbentuk kapsul. Nah, kita lepas dulu bagian kulit luarnya ini. Kita ambil apa ini? Obat yang berbentuk serbuk ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita campurkan pada obat yang sudah kita tumbuk tadi. Sekali lagi karena obat ini sudah kadaluarsa ya. Nah, ini sudah tidak layak untuk dipakai ya, untuk dikonsumsi lagi karena masa waktu penggunaan ini sudah habis atau kadaluarsa. Jadinya obat ini sudah mengandung racun ya. Tapi obat-obat kadaluarsa seperti ini ya masih bisa kita manfaatin lagi ini untuk racun tikus ya. Nah, selanjutnya di sini saya udah siapin ini padi ya. Kenapa saya pakai padi? Karena kita tahu padi ini merupakan makanan favorit tikus. Tidak sedikit ya, petani itu mengalami kerugian akibat hama tikus. Padi ini dimakan tikus, dirusak tikus. Bahkan juga tempat-tempat penyimpanan padi, lumbung padi itu tidak sedikit juga ini jadi sarang tikus karena padi-padi seperti ini merupakan makanan favorit tikus ya. Jadinya tempat-tempat penyimpanan padi itu biasanya banyak ya bersarang tikus ini. Kemudian kita rontokkan aja untuk padi ini. Dan tangganya ini kita buang aja. Nah, ini masih banyak yang kececer ya, kita bersihkan ya seperti ini. Nah, ini padi masih sedikit warna hijau atau tidak terlalu tua ya, dan padi yang masih muda seperti inilah ya yang sangat disukai sama tikus ya.
Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin ini Masako. Masako ini sebagai penyedap rasa ya pada masakan kita. Nah, kita gunting aja di sini. Dan Masako ini berfungsi sebagai penggugah selera nantinya pada tikus ya, sehingga tikus-tikus ini jadi lebih rakus dan mau memakan padi ini ya. Taburkan aja Masako ini ya pada padi ini ya sebagai makanan tikus atau umpan untuk tikus ini secukupnya. Segini aja udah cukup. Di sini saya juga udah siapin vetsin. Nah, vetsin ini juga sebagai penyedap rasa ya untuk makanan kita. Nah, kita campurkan aja vetsin ini pada padi ini sebagai umpan tikus. Dengan vetsin ini juga selera makan tikus ini akan jadi bertambah, jadinya tikus ini akan jadi lebih rakus ya. Di sini saya juga menggunakan autan. Nah, kita tahu autan ini juga mengandung racun ya, terutama untuk apa ini? Nyamuk. Nah, kita buka dulu untuk autan ini. Dengan autan ini pula ini racun pada obat kadaluarsa ini. Nah, ini akan bertambah ya. Dan autan ini merupakan racun yang sangat ampuh ya untuk tikus. Nah, segini aja udah cukup. Selanjutnya di sini saya juga memanfaatkan obat nyamuk bakar. Nah, kita tahu juga kalau obat nyamuk bakar ini juga mengandung racun terutama untuk nyamuk. Dan obat nyamuk bakar ini juga merupakan racun yang sangat ampuh ya untuk hama tikus. Nah, kita remas-remas aja sampai halus. Cukup menggunakan tang seperti ini, kita jepit ya. Kita remas-remas sehingga obat nyamuk bakar ini menjadi serbuk atau jadi lebih halus. Ya, seperti ini aja udah cukup. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan baterai. Nah, ini sebagai tambahan racun ya untuk tikus ini. Nah, kita lepas dulu kulit terluar dari baterai ini atau seng ya. Kita kupas. Ya, kita kupas seperti ini. Kemudian kita ambil bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk lapisan kedua yang berupa plastik ini. Nah, perlu kita potong juga. Cukup gunakan pisau seperti ini. Dan kita gunakan tang ya. Kita jepit ini bagian plastik ini di kutub positifnya ini. Nah, kita putar-putar sampai nampak ini bagian batang atau arangnya ini atau karbonnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk baterai ini, nah kita remas-remas ya. Kita ambil bagian serbuk arang dari atau serbuk karbon dari baterai ini ya. Nah, seperti ini. Cukup kita remas-remas gunakan tang. Nah, ini sudah keluar ya bagian serbuk dari karbonnya ini atau arang yang berwarna hitam ini. Ini juga sangat ampuh ya sebagai racun untuk tikus. Kita buang aja dulu untuk lapisan kedua yang berupa plastik ini. Nah, ini untuk mempermudah mengeluarkan serbuk karbon yang ada di dalam baterai ini ya. Nah, kita remas-remas seperti ini supaya serbuk karbon dalam baterai ini keluar. Nah, ini juga
ikut ini ya bagian kertas ya di dalam baterai ini, nggak apa-apa, kita campurkan aja seperti ini karena ini juga mengandung racun. Ya segini aja udah cukup ya. Nah ini masih ada yang nempel pada tang, kita kerok-kerok aja. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita aduk rata. Nah ini masih ada plastik dari sisa baterai karbon. Nah kita aduk-aduk rata seperti ini supaya tercampur rata ya semua bahan di dalamnya ya, baik berupa obat nyamuk bakar dan juga baterai ya. Nah ini sudah jadi dan ini sudah siap kita fungsikan. Nah sekali lagi ini sangat berbahaya, jangan sampai ketelan manusia. Jauhkan juga dari jangkauan anak-anak karena ini mengandung racun dan sangat berbahaya ya. Oke. Nah, yang pertama kita letakkan aja ini pada tempat penyimpanan buku atau lemari buku ya. Nah, tidak jarang juga tikus ini bersarang ini pada tempat-tempat penyimpanan buku seperti ini atau dokumen-dokumen penting ya. Nah, dengan cara meletakkan umpan seperti ini untuk tikus, maka buku-buku atau dokumen-dokumen ini akan aman dari yang namanya tikus ya. Karena tempat-tempat seperti ini sangat disukai oleh para tikus ini ya. Yang kedua, racun tikus ini saya letakkan ini di perabotan dapur. Nah, terutama ini pada piring-piring atau tempat apa ini? Gelas ya. Cukup kita letakkan aja seperti ini. Dan kalau sampai tikus ini memakan umpan ini, maka tikus-tikus ini akan segera mati ya. Sehingga tikus ini bisa berkurang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.